Lagi di Samsa. Mantap si Akang ya. Langkah si Akang ini patut diapresiasi karena dia sudah berani mengungkap kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang di lapangan ya belum dijalankan. Saya berani taruhan, kepemimpinan semacam ini hanya ada di Jawa Barat. Dan hanya ada satu-satunya di Indonesia, yaitu di Jawa Barat. Bahkan nampaknya di dunia pun hanya ada satu-satunya gaya kepemimpinan seperti ini, yaitu rakyatnya berani melapor lewat media sosial, langsung ditanggapi dengan gerak cepat, gercep, ya, langsung ditangani, beres. Maka pantas saja warga Jawa Barat begitu mencintai Kang Deddy Mulyadi. Oh, udah di dalam mobil. Halo, Pak. Ternyata warga akun yang itu tuh ya, yang ketawa-ketawa di mobil ngetawain Bapak Aing, itu tuh akun si Nenden Hu. Oh, nama akunnya Nenden Hu katanya. Kemarin yang sempat ketawa ketiwi di Jalan Butut di Jonggol yang asruk-asrukan ke Leuweung, ya, mau bercocok tanam kali. Ternyata nama akunnya Nenden Hu, ya, Baraya. Mungkin bisa dicek ya, bisa bersilaturahmi ke akun Nenden Hu. Saya bayar orang 5 miliar. Jika seseorang sudah malas bekerja, tidak mau menjalankan perintah atasannya, tidak mau melaksanakan perintah atasannya, maka lebih baik resign saja dari pekerjaannya. Desa tidak boleh lagi ada setor-setor pada pihak lain yang bukan peruntukannya. Saya akan berhentikan, akan saya proses. Tujuan utama kebijakan yang diusung oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat adalah untuk mempermudah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sehingga jika semua masyarakat sudah sadar akan kewajibannya, pembangunan di Jawa Barat pun insya Allah akan mudah segera terlaksana. Jabar istimewa akan segera terwujud. Pantas saja Kang Deddy Mulyadi marah ketika ada salah satu pegawai Samsat Soekarno-Hatta tidak mempedulikan surat edaran yang sudah diedarkan Kang Deddy Mulyadi. Meskipun kesalahan itu dilakukan oleh anak buahnya, oleh pegawainya, tetapi Kang Deddy mengambil tindakan tegas, yaitu langsung menonaktifkan kepalanya. Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP. Nggak perlu sekarang. Soekarno-Hatta. Dipermudah, insya Allah ya, sama Kang Deddy. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita Wish, tandain. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Iya, aslinya harus gitu. ada yang asli. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli, udah dibeli sih. Udah punya saya motornya mah. Apa ya? Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam, dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno-Hatta. Dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta
apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum efektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya, dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat. Itulah Kang Deddy Mulyadi yang berkomitmen untuk meningkatkan pendapatan daerah lewat pajak, dan juga hasilnya nanti untuk pembangunan Jawa Barat. Ibu Ida Hamidah, yaitu beliau adalah Kepala Samsat Soekarno-Hatta yang dinonaktifkan oleh Kang Deddy Mulyadi, pernah berprestasi. Nah, kita bacakan. Ida Hamidah tengah disorot setelah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi menonaktifkannya. Penonaktifan itu buntut dari polemik layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Lantas, siapa sosok Ida? Berikut sekelumit mengenai sosoknya. Ida Hamidah diketahui menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah P3DW, Kota Bandung 3 Soekarno-Hatta, atau Samsat Suta di lingkungan Bapenda, Jawa Barat. Selama menjabat, Ida dikenal sosok birokrat yang memiliki rekam jejak kinerja cukup baik. Bahkan, Ida pernah menyabet penghargaan sebagai pegawai berkinerja terbaik pada kategori jabatan administrator dan setara untuk periode triwulan 2 tahun 2024 di Bapenda, Jabar. Ia mendapatkan penghargaan itu bersama dengan pegawai lainnya bernama Iwan Subhanawan yang menjabat sebagai analisis kebijakan ahli muda. Penghargaan tersebut menjadi bukti kontribusinya dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor pendapatan daerah. Tak hanya itu, Ida juga aktif melakukan berbagai inovasi pelayanan, mulai dari kunjungan ke perusahaan pemilik kendaraan hingga sosialisasi program pemutihan pajak. Upaya tersebut dilakukan guna mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Karirnya tercoreng. Namun, karirnya kini tengah tercoreng setelah muncul laporan warga terkait belum diterapkannya kebijakan baru pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kebijakan tersebut memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tahunan cukup menggunakan STNK tanpa harus melampirkan KTP pemilik pertama. Kasus ini mencuat setelah sebuah video warga viral di media sosial. Dalam video tersebut, warga mengaku tetap diminta menunjukkan KTP pemilik pertama saat hendak membayar pajak di Samsat Soekarno-Hatta, meskipun telah membawa STNK. Nah, itu memang betul ya kejadiannya seperti itu. Gubernur sudah membuat surat edaran ya agar supaya tidak usah membawa KTP pemilik pertama, tetapi pada fakta di lapangan ya menurut si Akang dia harus tetap ada KTP. Bahkan dia sudah mengaku itu adalah motor milik saudaranya juga ya. Nah, alhasil dia merekam semua yang dia alami dan diupload di media sosial, di-tag-lah nama Kang Deddy Mulyadi, ya terjadilah ya yang berujung penonaktifan karena dianggap sudah melalaikan surat edaran. Dan penonaktifan Ibu Ida ini pun mendapatkan berbagai macam komentar dari warganet. Langsung aja kita simak. Betul-betul lucu ya Baraya, kalau bayar pajak lewat calo bisa ya, bayar resmi kalau nggak ada KTP nggak bisa. Jadi menurut saya kebijakan Bapak KDM yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus menggunakan KTP pemilik pertama adalah langkah yang sangat tepat dan sangat berpihak pada masyarakat. Nah, selama ini masyarakat betul-betul kesulitan membayar pajak hanya karena terkendala administrasi kepemilikan. Di sisi lain Baraya, justru praktik percaloan atau nembak KTP bisa berjalan dengan mudahnya. Ini jelas suatu ironi yang resmi dipersulit, yang tidak resmi malah dipermudah. Logikanya sederhana. Kalau lewat jalur resmi tidak bisa, tapi lewat calo bisa. Berarti ada sistem yang perlu diperbaiki. Dengan kebijakan KDM ini, masyarakat jadi lebih mudah dan tidak perlu bergantung pada calo. Dampaknya mengurangi praktik pungli dan percaloan, kemudian meningkatkan kesadaran dan kepatuhan bayar pajak masyarakat, menambah pendapatan negara dari sektor kendaraan, daripada kendaraan dibiarkan pajaknya mati bertahun-tahun karena ribet urusan administrasi, lebih baik dipermudah agar masyarakat mau dan mampu membayar. Selain itu Baraya,
Kebijakan ini juga berdampak pada penegakan hukum. Kendaraan dengan pajak mati sering menjadi sasaran raja yang berujung tilang. Jika pembayaran dipermudah, maka pelanggaran jadi berkurang. Intinya, permudah akses bayar pajak bukan berarti melanggar aturan, tapi justru memperkuat sistem dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Begitu ya, Barayat. Lagi di Samsa Cek aing naon, cek aing naon. Ulah ngabaikeun SK gubernur. Nya, jelas-jelas ya teh SK langsung di gubernur. Kan akhirnya kena dampakna. Ku Pak Dedi langsung tuh diinvestigasi. Enak dinonaktifkan tah. Ya kan kepala Samsatna. Ulah mempersulit atuh da rakyat teh hayang mayar pajak keur naon da keur pembangunan Jawa Barat. Biar makin istimewa meureunnan. Keur infrastruktur ini dipersulit. Geus jelas SK na teh aya dijieun. Geus bener masih we dipersulit. Alhamdulillah bahwa gubernur seperti Pak Dedi Mulyadi tegas langsung direspon tah keluhan masyarakatna, termasuk anu kamarita sia anu mayar pajak di Samsat dipersulit, ya kan, tetap harus KTP anu boga, kan akhirnya diinvestigasi, dinonaktifkan, erek kumadei masih erek aya nu bandel kos gitu, geus teu ngarti deui aing. Viral lagi guys, ada warga masyarakat Jawa Barat mencoba kebijakan Pak Gubernur Bapak KDM tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa KTP, pajak tahunan ya. Nah, di salah satu Samsat ternyata masih aja ada oknum yang mempersulit atau menanyakan KTP atau mengabaikan surat edaran Pak Gubernur. Dan alhamdulillah akibat kekuatan netizen hal ini sudah ditanggapi sama Pak Dedi Mulyadi atau Bapak KDM, dan kepala Samsat tersebut sekarang sudah dinonaktifkan sebagai sanksi. Nah, ini edukasi buat masyarakat, jikalau masih ada oknum-oknum seperti itu yang mempersulit atau menanyakan KTP, silahkan viralkan, jangan takut, ini negeri hukum, viralkan saja. Ini adalah instruksi gubernur, justru gubernur sangat mengapresiasi jikalau ada masyarakat yang berani memviralkan gitu. Ini sangat membantu sekali nih. Terima kasih Kakang itu yang sudah memviralkan nih gitu. Ini buat edukasi juga buat masyarakat, harus berani nih gitu. Jangan sampai ada oknum-oknum yang mengabaikan surat edaran gubernur. Ini buat apa? Buat kemajuan Jawa Barat. Kemudahan itu diberi kemudahan oleh Bapak Dedi Mulyadi itu, pembayaran pajak itu buat apa? Buat mendongkrak pembangunan di Jawa Barat, salah satunya. Mengenai surat edaran gubernur anu yang bayar pajak tahunan tidak harus menggunakan KTP asli pemilik. Palebah dia oknum-oknum calo rada ketar-ketir ya, rada menipis pemasukan sampingan anak nya atuh da warga masyarakat Jawa Barat nya arek taat pajak teh kada dipersulit. Alhamdulillah geuningan ayeuna mah ku ayana surat edaran gubernur, jadi mempermudah gitu tehnya. Da lain menang maling atuh motor anu beda atas nama teh, nu penting mah aja we STNK jeung BPKB na da meureunannya rakyatnya arek bener ulah sok dipersulit. Jadi ayeuna mah oknum-oknum anu asalna boga sampingan gitu tanya, ayeuna mah rada ketar-ketir ya, rada sulit ya. Oknum-oknum teh nya percaloan teh rada kurang baik-baik saja. Dedi Mulyadi memberhentikan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung. Gara-garanya sederhana, dia tidak mampu menjalankan keputusan gubernur yang tidak lagi mensyaratkan KTP. Pemilik pertama kendaraan itu menjadi sebuah kewajiban. Mestinya
ketika tanggal 6 ditandatangani oleh KDM, maka semua samsat seluruh Jawa Barat harus menjalankannya. Besoknya ada seorang warga yang ngurus pembayaran pajak kendaraan bermotornya, dan kebetulan kendaraan bermotor ini bukan miliknya dia, bukan atas namanya dia. Tetapi sayangnya keputusan gubernur tidak dijalankan, sehingga kasus ini viral. Deddy Mulyadi marah, akhirnya Kepala Samsat Soekarno-Hatta diberhentikan. Menurut saya, ketegasan ini patut menjadi contoh bagi birokrasi se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ingat, kalian adalah pelayan masyarakat. Kalian tidak harus dilayani, tapi justru melayani semua masyarakat yang melakukan pembayaran pajak maupun berurusan dengan birokrasi di Indonesia. Ingat, kalian adalah pelayan masyarakat. Semoga kasus di Samsat Soekarno-Hatta, Bandung ini menjadi pelajaran dan bagi bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Ayo ikuti jejak KDM bahwa tidak lagi mensyaratkan KTP pemilik kendaraan pertama menjadi kewajiban saat melakukan pembayaran pajak tahunan. Yang terpenting adalah bagaimana rakyat giat membayar pajak. Kalau sudah giat membayar pajak, jangan lagi dipersulit. Betul sekali, intinya itu. Jangan sekali mempersulit orang yang hendak membayar pajak. Dan sekarang kita beralih ke informasi lain, yaitu orang yang menertawakan Kang Deddy Mulyadi sudah ketahuan siapa orangnya, yaitu dia pemilik akun yang bernama Nendenhu. Hal ini diungkap oleh teman kita. Baik, langsung aja kita simak tayangan berikut. Silakan. Nyata warga akun yang itu tuh ya, yang ketawa-ketawa di mobil ngetawain Bapak Aing, itu tuh akun si Nendenhu, si Nenden yang biasa suka julid mulu sama Bapak Aing. Dia ternyata pantesan sama empo cari-cari tuh videonya kagak nongol, cuma nongol yang disetis-setis doang. Ya, yang udah pada di-download. Lah orang gimana mau nemuin tuh akun, orang kok udah diblokir sama dia perkara gua katain mobilnya disuruh pasang baling-baling bambu. Diblokir sama dia yang lagi ngibring-ngibringin BPKB. Si Nendenhu itu nama akunnya dia. Ya. Kocak emang tuh orang. Hah, bilangin ya kalau mampir ke akunnya dia, bilangin kata Simpo buka gitu blokiran. Gua pengen ngomong, begituin ya. Bilangin. Udah, bye. Itulah teman-teman, mungkin jika teman-teman ada yang bertemu dengan akun yang bernama Nendenhu, ya, di akun TokToknya, ya silahkan, ada salam katanya buat Nendenhu dari Empok Mochika, ya, salam olahraga. Dan sekarang ada informasi mengejutkan, ya, ternyata Bapak Yusuf Kala, katanya, ya, beliau membayar orang senilai 5 miliar, fantastis ya, 5 miliar. Untuk apa? Yaitu untuk membongkar, ya, untuk membongkar ijazahnya Pak Jokowi. Benarkah? Kita simak tayangannya. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Dan itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya. Ya, seperti juga Anda ketahui, saya datang untuk membuat laporan polisi. Ternyata panjang juga prosesnya laporan polisi. Ya, saya melaporkan Saudara Risman Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya, karena mengatakan saya ini mendanai Rusuri dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi, dan itu jelas saya tidak lakukan itu. Dan pertama juga ini tersebar luas, dan bagi saya ini suatu penghinaan, karena
sangat tidak etis bagi saya. Pak Jokowi itu bekas presiden dan saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan bersama-sama selama 5 tahun. Masa saya bayar orang 5 miliar untuk menyelidiki beliau? Itu tidak pantas dan tidak mungkin saya lakukan. Dan itu penghinaan dan merugikan saya, martabat saya. Bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi. Dan saya sekali lagi tidak melakukan itu. Karena itu sudah menyebar atau apapun, ya saya laporkan ke polisi karena nama baik saya. Baik teman-teman, dari awal sampai akhir kita sudah menyimak video per video ya. Dan sedikit kita akan mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya ketika kita diberikan amanah oleh siapapun, maka hendaknya kita menjalankan amanah itu dengan sepenuh hati dan dengan benar-benar ya serius kita jalankan. Demikian ya tayangan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.